Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi sharing kali ini, saya akan berbagi soal pengalaman saya belajar pivot table, khususnya membuat slicer. Oke, bisa dibilang ini materi lama yang dulu banget pernah saya pelajari. Jadi ini mungkin bukan tutorial ya, tapi kayak lihat saya bagaimana mengingat-ingat kembali apa yang dulu pernah saya pelajari. Oke, jadi dulu ada data kayak gini, data bulan, penerimaan, dan kuarter. Ini mungkin kayak data penerimaan sebuah perusahaan ya, yang selain dibagi bulan, dia juga dibagi ke beberapa bagian kecil atau sub gitu ya. Kuarter itu kan berarti kayak apa ya, 4 bulan. Jadi per 4 bulan dibuat satu kelompok gitu, Q1, Q2, Q3. Oke, dari data ini kita pengen gimana caranya terkelompokkan secara otomatis gitu ya di pivot table. Terus yang kedua, jadi semacam chart gitu ya, entah line chart atau bar chart gitu. Dan karena di pivot table itu ada grand total gitu ya, di sini biasanya itu nanti. Nah, kita pengen grand totalnya itu juga dynamic gitu ya. Jadi kalau kita slice di sini pakai Q1, Q2, atau Q3, informasi grand total di chartnya itu juga berubah gitu. Oke, dulu saya pernah bikin, tapi coba sekarang kita buat lagi. Tahap awalnya berarti kita bikin pivot table-nya dulu ya. Saya udah lama nggak pakai Excel, tapi coba kita mulai aja step by step. Oke, kita coba yang pivot table. New worksheet aja. Oke, sampai sini saya masih ingat, harusnya kita pilih bulan di row mungkin. Oke, terus penerimaan itu di kolom atau values. Oke. Oh, dia nggak ada keterangan apa tadi, rupiah ya. Harusnya oke. Nanti mungkin akan kita cari tahu gimana cara menampilkan satuan rupiahnya di sebelah kiri angka ini. Tapi kita fokus ke step 2 nya dulu, membuat chart berarti ya. Oke, ini ada pivot chart. Pakai apa ya enaknya biar bisa menunjukkan tren gitu. Ini mungkin ya. Oke, pivot chart. Nggak usah kayaknya. Oke, udah ke step 2, udah ada chartnya. Nah, tapi di sini kita belum pakai data quarternya ya. Nah, quarter itu kita pakai buat bikin slicernya atau pembagian sum data ini menjadi 3 bagian ya. Oke, quarter karena slicer itu nggak ada di sini. Oke, kita perlu bikin atau ke menu yang lain. Mana ya? Kayak nggak ada di sini slicer itu. Oke, ternyata dia ada di menu insert. Pilih slicers. Gunakan quarter. Oke. Ini slicernya. Rapikan sedikit supaya lebih fit kelihatannya. Oke, kita tes kalau kita klik
Q1 harusnya data ini tuh cuman untuk 4 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, April. Ini ada 2 opsi, ini kayak bisa dipakai. Nanti kita coba berikutnya. Kita klik Q1 dulu. Oke, jadi kalau Q1 yang tampil di chartnya cuma untuk 4 bulan pertama, Januari sampai April. Kalau kita klik lagi Q2 untuk kuartal kedua, oke cukup. Kita coba optimalkan ini. Oke, kalau kita klik multi select ya, berarti kita bisa pilih 2 quarter atau 3 quarter sekaligus. Oke, kita udah buat lasernya. Sekarang tinggal kita buat gimana caranya. Apa ini namanya? Title total ini diganti dengan informasi dari grand total. Mungkin nanti tulisannya itu kayak grand total, terus di bawahnya baru angka yang diisi oleh informasi grand total. Oke. Kita delete dulu ya. Kita masukin atau kita insert text box. Di sini kita pengen ada tadi ya, informasi grand total. Oke, untuk gambaran, kalau kita langsung masukin informasi grand total, kayak misalkan di sini sama dengan ini, dia nggak bisa ya. Oke, jadi kita simpan dulu itu. Kita harus bikin di sel yang lain dulu. Oke, gimana caranya? Kayak gini, sama dengan di sel lain, bebas di mana aja. Harus pilih value-nya. Oke, udah dapat. Coba kalau kita langsung pakai informasi di sel B2 untuk mengisi text box yang baru kita buat. Bisa dihilang. Oke, kita coba lagi, insert text box. Sama dengan, oke tadi nggak bisa ya. Nah, seharusnya sama dengan itu jangan langsung ditulis di text box-nya, tapi di formula bar. Oke, jadi pertama kita insert text box, kita klik. Nah, di bagian formula bar ketika text box-nya ini aktif, kita tulis sama dengan, ketik sama dengan, terus pilih value B2. Oke, enter. Nah, sekarang dia muncul. Sebelum kita modifikasi lebih jauh, coba kita uji atau kita lihat seberapa dinamis dia. Oke, coba kita klik. Ini nggak usah multi select, kita select aja 14.000, 21. Oke, dia udah dinamis ya, sesuai dengan perubahan nilai grand totalnya. Oke, step 3 mungkin ya udah berhasil. Tinggal step tambahannya kayak lebih ke hiasan aja sih bisa dibilang. Oke, kita coba kasih informasi teks di sini. Berarti kita modifikasi di sini aja. Kita mau ada tulisan grand total, berarti kita masukin teks pakai tanda kutip berarti ya. Grand total. Kasih tanda kutip. Terus pakai dan. Nah, kalau kita tulis kayak gini doang, berarti dia langsung grand total nempel sama informasi ini. Kita pengen grand total nggak spasi tapi kayak enter gitu ya. Oke, enter itu seingat saya pakai char 10 kalau nggak salah. Tapi kita coba dulu. Terus kita pakai pemisah atau penghubung, justru penghubung. Ampersand atau dan lagi. Kita coba segini dulu ya. Ini bukan hilang tapi harusnya dia ada di bawah. Oke.
Kita buat rata tengah. Bisa nggak? Oke. Kurang bagus kayaknya. Apa yang kurang? Coba kalau angkanya ini kita ubah jadi kayak ini ya, ada pemisahnya gitu. Jadi 2 juta misal 2,0000 gitu ya. Oke, berarti kita harus modifikasi nilai ini grand totalnya dengan fungsi teks. Fungsi teks berarti dari sini pakai apa ini? Titik koma. Oke, kita tentukan RP ini ya. Karena angka itu kalau nggak salah direpresentasikan oleh pagar kalau di fungsi teks itu. Coba dulu. Oke. Kita coba apakah fungsi kedinamisan ini tetap berjalan. Oke. Sekarang kita sedikit modifikasi, ini kayak nggak kepake, coba hilangin aja. Hide. Oke. Terakhir mungkin kita pengen rapiin yang ini aja. Kita pengen di sini ada keterangan rupiahnya ya. Jadi kemungkinan besar settingnya ada di sini. Oke. Kalau teman-teman mau setting aksisnya ya, bisa klik kanan. Harusnya dia ada nanti pengaturan nilai paling kecilnya berapa. Ini berarti 0 kalau nggak ada angkanya. Kita bisa ganti dengan sampai 6 juta. Berarti ini harusnya 1 juta paling kecil. Oke, kita coba tes. Oke, ada sedikit perbedaan ya. Mungkin kita harus setting semua aksesnya. Masukin semua datanya jadi accounting. Oke. Mungkin ada cara yang lebih efektif, tapi ini saya masih manual satu-satu. Sementara gimana caranya datanya bisa rapi semua aja ya. Ke depan teman-teman bisa kulik sendiri. Oke, satu lagi mungkin ini bagusnya kita kasih judul grand total, kita taruh di tengah atau di samping. Tapi saya serahkan ke teman-teman aja kalau mau lebih dirapihkan. Poin dari saya lebih ke sini ya. Kalau nanti teman-teman mau bikin yang serupa kayak gini, caranya nggak jauh dari yang tadi saya tunjukkan. Oke, terima kasih banyak udah menonton. Demikian dari saya, sampai jumpa di video sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.